Ini ke rumah sakit umum dulu. Rumah sakit umum dulu ya? Ada kan penanganan DGJ. Nerima nggak rumah sakit umum? Yun Sewu kalau Arif Saifuddin, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Brebes, mempertanyakan kejelasan rumah sakit yang berada di belakang Puskesmas Kecipir. Nah, di sana Menurutnya, banyak pasien dari Brebes yang seharusnya bisa tertangani di fasilitas tersebut. sementara Padahal banyak orang yang menjadi pasien dari Brebes atau di Brebes, ujarnya kepada wartawan, Selasa tanggal 21 April tahun 2025. Ia juga menyoroti kondisi pasien terlantar yang kerap ditemui di pinggir jalan. Menurut Arif, mereka membutuhkan layanan rehabilitasi sosial dan tempat yang layak seperti rumah sakit atau panti sosial. Sementara itu, ia juga menyoroti persoalan regulasi. Saat ini, surat keterangan tidak mampu SKTM sudah tidak diberlakukan, sementara BPJS Mandiri yang dimiliki penderita baru bisa digunakan setelah 1 bulan pendaftaran. jika ada permasalahan terkait dengan rehabilitasi, ya kan? Ini yang kita maksudkan rehabilitasi yang ada di rumah sakit iya. wilayah desa yang ikutnya mana itu? Tanjung Pak Tanjung semua ya, ya, Tanjung ya. Nah, itu sebenarnya kan berawal memang sebelum kayaknya yang saya amati sebelum COVID ya kan, itu udah dibangun ya kan, itu udah dibangun ya kan, bangunannya kan di belakang puskesmas kalau nggak salah. Di belakang Puskesmas. apa namanya, jembatan timbang. Iya, jembatan timbang lah ya, disitulah ya. Nah di situ kan bangunan setelah ada COVID ya kan, mangkrak ya kan, kelihatannya mangkrak ya kan. Terus bangun pagar ya? Iya, Ya, kan agak masuk kan itu kan. Nah, ya, ini kan sebenarnya kan langkah-langkah inisiatif saya kan ini kan pada intinya kan itu program dari Dinas Kesehatan, Iya. ya kan. Iya. Bagaimana mengakomodir terkait dengan permasalahan ODGJ, ya kan. Iya. Khususnya yang ada di masyarakat, ya. Nah, ODGJ masyarakat dan ada kemungkinan ODGJ yang di terlantar, gitu Iya, ya kan. iya. Nah, langkah-langkah yang saya lihat amati ini kan anggaran besar sayang gitu kan. Iya. Bangunan besar, anggaran besar sampai detik ini kan tidak ada kondisinya kan tidak maaf ya kan, tidak dimanfaatkan sama sekali ya kan dengan bangunan itu kan. Iya. Ini nah ini harapan saya adanya keinginan saya biar program yang ada Dinas Kesehatan khususnya DKK terkait dengan ODGJ. ya kan, dan Dinas Sosial Provinsi khususnya Dinas Kesehatan Provinsi lah ya, itu bisa menengok kembali ya kan. Nah, yang sebenarnya bangunan sudah ada di zaman sebelum COVID itu yang saya tahu itu ya, itu kan biar ada fungsinya. Fungsinya tuh untuk ODGJ Brebes ya. Iya. Kalau boleh tahu berapa orang sih Brebes tahun ini 2025? Yang- Berapa ODGJ gitu? Wah, kalau bicara ODGJ kan wilayah Pak, 17 kecamatan Iya. ya kan. Banyak ya? Banyak, saya kira Berapa ribu? Sampai 5.000 ada? ya agak mendekati lah ya kan. Ya Hmm. kan pertimbangannya kan ODGJ kan kalau di kita kan baik yang ODGJ terlantar dan ODGJ yang di masyarakat. Di masyarakat ya. ODGJ yang terlantar yang sering kita temui gitu pengaduan Pengaruh masyarakat yang Iya. yang mengganggu lingkungan, Yang mengeluarkan. lingkungan, kita turun dan Iya. mereka rata-rata anonim, tidak jelas. Nggak jelas ya. Iya. Oh, Repotnya tidak jelas. Akhirnya jelas, gimana? ya. Kita antisipasi. Untung kita punya rumah singgah. masih nggak di Janegara Di ya? Janegara. Kita antisipasi ke situ. situ ya. Nah, gitu. Lah yang ODGJ di masyarakat sebenarnya memang bareng-bareng, ya kan. Artinya kita cek dulu, memang ada BPJS-nya tidak, ya kan. Nah, sekarang SKTM udah nggak dipakai lagi, ya kan. Terus? Ya, kan? Ya makanya kan yang di masyarakat yang paling tidak harus punya SKTM. Oh iya. Ya, iya. Nggak pakai SKTM tapi harus punya SKTM. Paling tidak. Paling tidak kan harus dibuatkan harus dibuatkan BPJS, ya kan. Nah sebulan baru berfungsi ya. Iya. Nah nunggu sebulannya itu lama ya. Nah itu makanya ya saya bilang saya koordinasi dengan dinas
kesehatan khususnya rumah sakit Brebes ya. Iya. Itu kan begitu ketika ada ODGJ kita koordinasi dengan pihak dinas kesehatan itu yang bidang penanganan kaitannya dengan apa itu kaitannya dengan apa jaminannya itu yang di dinas kesehatan ada itu Budiah namanya. Agar sekira kalau memang seperti itu ya Rumah sakit umum dulu ya. ada kan penanganan di Nerima nggak rumah sakit umum? Menurut saya kalau bicara Oh, iya. iya. Kesehatan. Nah, nanti yang kalau di mana desa ya ada misalkan kakak baru kita klaimkan di rumah sakit selusuri dulu seperti itu yang ODGJ loh yang ODGJ yang anonim kayak gitu. Karena pengaduan masalah udah gampang kita kan gimana lagi udah gimana lagi mau buat kampus Semarang nggak mungkin kita kan harus punya BPJS Mas Kepala bilang kan harus punya BPJS kita harus apa ya tolong biar kita terus desa ya buat KK sama KTP ya. iya Desa juga ya. iya kan Nah, desa perlu ada dana desa, dana desa perlu. Yang menangi penanganan ODGJ penting mereka mangga anggarkan terus ke Semarang ada apa ya? kayak ini hari ini aja Ya. kita ngambil ODGJ Oh, desa cari. Pak anggaran siapa itu? Anggaran. gimana caranya kita capek lah memang harus Berapa orang tanahnya? Satu orang. Laki-laki yang perempuan. laki-laki Iya. Jam 1 berangkat. Ya berarti kita ke sana. Apa gimana di jalan? udah di jalan Jalan. Langsung ambil bawa kemana? karena Bawa ke? diketahui warga Sapu di desanya katanya Cigendol. ya Oh. jadi dia memang di Tanjung kan antara Kedua ya, atau Tanjung. ya wilayah Cigendol. Gentong sama Tanjung Tanjung ya. ya udah ini kita aduh Nama siapa namanya? ini yang tahu Laki-laki perempuan. yang tahu penggiat ODGJ Pak Oh, Adi. iya, Pak Adi Pak ya. Adi yang lebih tahu Yang lebih tahu, karena iya. apa yang komunikasi jelas kalau masalah ODGJ satu pintu lewat beliau Iya, iya. jadi saya tugaskan lihat radio nanti merapat sama saya yuk kita solusinya gimana bareng-bareng aja. Menanggapi hal tersebut, Sri Nani, Kepala Bidang Sumber Daya Masyarakat dan Informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, menjelaskan bahwa pembangunan rumah sakit yang dimaksud bukan berada dalam wewenangnya karena saat itu ia belum menjabat. Namun, ia menyebutkan bahwa pada November tahun 2024, pembangunan pagar keliling di lokasi tersebut telah selesai. Rumah sakit itu direncanakan untuk menangani orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Baru beberapa hari yang lalu saya mendampingi tim BPK untuk memeriksa lokasi tersebut, dan saat ini rumput di sekitarnya sudah tinggi, ungkap Sri Nani. Iya. Dia tahu.
Kalau di Ciberem bagaimana kok? Makal, bayinya makal. Gimana sih? Nah, kemudian kemarin dibangun pagar keliling itu memang karena rencananya memang tahun 2025 ini akan dimulai difungsikan No, 2025. Harus harapan nih, Bu, bagaimana Ibu? Harapannya? Harapan saya ya secepatnya ya formula yang ada itu cepat diluluskan, sehingga depannya juga kan maksudnya ada bangsa secara eksisting sudah tersedia Oh iya? ketersediaan alat. Iya. Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.